Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Lutfian Muhammad. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video saya atau untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa mulai sekarang berlangganan dengan channel saya untuk menonton video-video saya berikutnya agar kita bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya, teman-teman. Baik, kali ini saya akan membahas tentang diet yang berkualitas atau pengaturan pola makan yang baik dan sehat, teman-teman. Namun berbicara tentang diet, saya bukanlah seorang atlet, saya juga bukan seorang yang berlatar belakang kesehatan. Namun apa salahnya kita sama-sama berbagi pengetahuan, teman-teman, serta pengalaman. Nah, berbicara tentang diet, artinya kita berbicara tentang pengaturan pola makan seperti yang saya katakan tadi. Berbicara tentang pengaturan pola makan, tentunya tidak terlepas dari aktivitas kerja mulut kita, teman-teman. Karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa mulut kita adalah sumber kesehatan dan juga mulut kita adalah sumber penyakit. Jadi sehat dan sakit itu berawal dari aktivitas mulut kita, teman-teman. Ibarat mulut kita atau tubuh kita ini adalah gedung, kemudian mulut kita adalah pintunya. Apabila gedung tersebut pintunya dibuka, tidak ada penjaga, tidak ada filter dan lain sebagainya, maka siapapun bisa masuk. Orang baik, orang jahat, semuanya bisa masuk. Begitu pula dengan mulut kita, teman-teman. Apabila tidak ada pembatasan atau filter yang kita lakukan di mulut kita, maka makanan apapun bisa masuk. Sehingga apa yang terjadi pada tubuh kita sama dengan yang terjadi pada gedung tersebut. Akan kelebihan kapasitas, teman-teman. Nah, namun bukan berarti bahwa kita tidak bisa makan makanan-makanan yang enak, seperti kue-kue yang enak, yang manis, ataupun es krim dan lain sebagainya. Karena menurut saya itu keliru, teman-teman. Karena semua makanan yang diciptakan oleh Tuhan, yang diturunkan kepada kita, itu menurut saya adalah sesuatu yang harus dinikmati. Makanan ini ibaratnya sama dengan barang-barang di tempat perbelanjaan, teman-teman. Semuanya bisa kita beli. Tas, topi, sepatu, baju, dan lain sebagainya. Kita bisa menikmatinya dengan cara berbelanja, membelinya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita harus punya tabungan. Nah, kalau barang-barang tadi yang ada di toko, di tempat perbelanjaan, tabungan yang harus kita miliki adalah uang, teman-teman. Tapi dalam segi makanan, dalam segi kesehatan tubuh, yang harus kita jadikan sebagai tabungan adalah yang pertama adalah pengaturan pola makan atau diet. Yang kedua adalah olahraga dengan teratur. Jadi kuncinya adalah kita harus punya tabungan, teman-teman. Nah, namun kita juga tidak bisa setiap hari belanja. Misalnya hari ini belanja sepatu, belanja tas, belanja baju, besoknya belanja lagi, besoknya belanja lagi. Yang jadinya adalah kemungkinan besar penghasilan kita tidak bisa mencukupi untuk membeli barang-barang yang ingin kita belanja. Sehingga terjadilah penumpukan sebuah fenomena yang disebut dengan utang. Nah, itu bisa dilihat dari utang seseorang, mungkin di orang lain, ataupun di kartu kredit dan lain sebagainya. Kalau dalam tubuh, teman-teman, sama saja, kita tidak bisa terus-terusan makan apa saja setiap hari. Hari ini bebas makan, besok bebas makan, besoknya lagi seperti itu tanpa pembatasan, karena ujung-ujungnya juga akan memberikan utang pada tubuh kita. Utang itu terlihat dalam bentuk peningkatan kalori dalam tubuh kita, teman-teman, di dalam tubuh kita. Nah, kalori yang menumpuk ini dia akan masuk ke dalam sel lemak, dia akan menjadi lemak, penumpukan lemak. Kemudian kelebihan lemak dalam tubuh itulah yang akan menyebabkan sebuah kondisi yang disebut kelebihan berat badan atau mohon maaf gemuk, ya teman-teman, atau bahkan obesitas, kelebihan berat badan. Seperti itu, sehingga muncullah beberapa penyakit-penyakit diakibatkan oleh kelebihan lemak dalam tubuh ini yang disebut dengan penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya yang paling populer adalah diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita hindari, teman-teman. Semoga kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut dengan cara ya kita menjaga kesehatan kita, mengatur pola makan kita dengan baik. Untuk mencapai sebuah proses diet yang berkualitas, teman-teman, pengaturan pola makan yang baik dan sehat, ada 4 elemen yang menurut saya harus kita perhatikan secara umum, ya. Ada 4 elemen secara umum yang harus diperhatikan selama proses diet kita berlangsung. Keempat elemen ini dia saling terikat dan saling terkait. Jadi antara elemen satu dengan elemen lainnya itu memiliki keterikatan dan keterkaitan. Oke, teman-teman. Yang pertama adalah
elemen sumber. Yang kedua, elemen penyajian. Yang ketiga adalah elemen jadwal atau timing. Yang keempat adalah elemen jumlah. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama adalah sumber. Sumber yang dimaksudkan di sini adalah pemilihan sumber makanan yang tepat untuk menghasilkan diet yang berkualitas. Elemen sumber ini nantinya dia akan sangat berpengaruh dengan elemen jumlah. Misalnya ayam ya teman-teman, kita sumber makanan kita adalah ayam. Yang satunya paha ayam, yang satunya adalah dada ayam. Nah, sama-sama ayam teman-teman, namun belum tentu kandungan nutrisinya juga sama. Nah, dia akan mempengaruhi jumlah atau kalori yang masuk dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsinya. Yang kedua, contohnya adalah telur misalnya teman-teman, yang paling sering ditemui. Ada putih telur, ada kuning telur. Ya, sumbernya sama-sama telur. Mungkin kandungan proteinnya sama, tapi kadar lemak dan juga kadar kolesterolnya yang berbeda. Jadi dia yang akan mempengaruhi jumlah atau kalori yang ada pada elemen 4. Jadi sekali lagi, pemilihan sumber yang tepat itu juga adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses diet untuk menghasilkan diet yang berkualitas. Oke, kita masuk ke elemen kedua. Elemen kedua dia adalah penyajian atau sajian. Berbicara tentang penyajian, ini tentunya juga sangat berpengaruh di elemen keempat. Elemen keempat tadi adalah jumlah. Penyajian yang paling populer di keseharian kita itu adalah gorengan-gorengan. Namun itu bukan berarti kita tidak boleh makan gorengan teman-teman. Ya, tidak ada larangan makan gorengan. Sekali lagi saya katakan bahwa makanan yang diciptakan, yang diturunkan Tuhan kepada kita itu adalah untuk dinikmati. Namun perlu ada batasan-batasan teman-teman. Seperti itu, perlu kita pahami bahwasanya proses pembuatan gorengan-gorengan tersebut itu tentunya melibatkan minyak atau mentega misalnya, sehingga dia akan melibatkan beberapa proses yang menyebabkan terjadinya peningkatan kalori dalam makanan yang akan kita konsumsi teman-teman. Misalnya saja contoh kecilnya adalah misalnya kentang ya teman-teman, kentang yang mungkin sebesar kepalan kita. Ini tidak pasti ya, cuma mungkin sebesar kepalan kita. Ketika kentang tersebut direbus, dia akan mengandung kalori sebesar 100 kalori kurang lebih teman-teman. Sementara ketika kentang tersebut digoreng, kandungan kalorinya bisa mencapai 275 kalori. Artinya apa? Dari sumber yang sama dengan volume yang sama, dia bisa menghasilkan jumlah kalori yang berbeda apabila penyajiannya juga berbeda. Seperti itu teman-teman. Belum lagi kalau kentangnya dikemas atau disajikan dalam bentuk keripik kentang, bahkan bisa jadi kalorinya menjadi 550 kalori teman-teman. Artinya apa? Perlu kita cermat-cermat, perlu kita cerdas-cerdas dalam hal memilih penyajian yang tepat untuk menjaga kualitas diet kita, untuk mengatur pola makan kita yang baik dan sehat teman-teman. Elemen yang ketiga, dia adalah jadwal teman-teman. Jadwal atau sering disebut dengan timingnya atau apa, ini terkait dengan jadwal kita makan, jadwal makan kita teman-teman. Mungkin ada yang punya jadwal makan pagi, siang, sore, malam, tengah malam, atau mungkin pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam, atau pagi, sore, dan sebagainya. Itu tergantung nyamannya teman-teman, bagaimana nyamannya. Intinya kuncinya seperti ini: makanlah sebelum terlalu lapar dan berhentilah sebelum terlalu kenyang. Sekali lagi saya ulangi, makanlah sebelum terlalu lapar. Lapar boleh, tapi jangan sampai terlalu lapar. Dan berhentilah sebelum terlalu kenyang, tapi jangan sampai terlalu kenyang. Karena apa teman-teman? Karena elemen jadwal ini, timing ini, dia juga sangat berpengaruh terhadap elemen jumlah teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya begini teman-teman. Misalnya kalian atau kita membiarkan tubuh kita kelaparan sampai berjam-jam. Kemudian pada saat kita bertemu dengan makanan, maka apa yang terjadi? Semuanya dilahap. Tidak ada lagi perhatian terhadap sumbernya, tidak memperhatikan lagi penyajiannya seperti apa, sehingga akan mempengaruhi jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kita. Seperti itu teman-teman. Olehnya itu pengaturan jadwal makan itu juga sangat penting untuk memperoleh hasil yang maksimal, memperoleh diet yang berkualitas dalam hidup kita. Oke, kita lanjut ke elemen keempat. Elemen keempat dia adalah jumlah teman-teman.
atau kalori. Artinya sudah dibahas tadi sebelumnya bahwa ketiga elemen sebelumnya dia sangat mempengaruhi jumlah kalori yang kita konsumsi, teman-teman, yang ada dalam tubuh kita berdasarkan apa yang kita makan. Namun ada satu kendala yang menjadi kendala umum di elemen jumlah ini adalah terkadang makanan yang kelihatannya banyak, jumlahnya banyak, seperti sayur-sayuran misalnya, ternyata kandungan kalorinya rendah. Begitupun sebaliknya, seperti kue-kue kecil misalnya, tepung-tepungan dan lain sebagainya, yang kelihatannya secara kasat mata, secara visual dia kecil bentuknya, ternyata kandungan kalorinya tinggi. Sehingga kadang kita tertipu oleh mata, teman-teman. Makanya penting untuk kita cerdas-cerdas menentukan ataupun melihat jumlah ataupun besaran makanan yang akan kita konsumsi, teman-teman. Seperti itu mungkin. Jadi secara garis besar keempat elemen ini, yang pertama tadi sumber, yang kedua penyajian, yang ketiga timing atau jadwal, yang keempat adalah jumlah. Harus kita perhatikan baik-baik untuk memperoleh kualitas diet yang baik juga, untuk pengaturan pola makan yang baik dan sehat, teman-teman. Sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi sebelumnya, yang semoga tidak terjadi pada kita selama kita menjaga kesehatan. Olehnya itu, saya menyampaikan sesuatu bahwa syarat sehat itu tidak harus menjadi seorang atlet dulu, atau tidak harus bergerak di bidang kesehatan. Setiap orang dia berhak ataupun bahkan wajib menjaga kesehatannya sendiri dengan cara salah satunya adalah mengatur pola makan yang baik dan sehat, sehingga bisa menghasilkan diet yang berkualitas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya. Jika kalian merasa video ini baik dan bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan juga sekali lagi saya tekankan, jangan lupa subscribe, teman-teman. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.